Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, wal fajri wa layalin 'ashr. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwana fillah dan jemaah Jumat yang kami muliakan, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan di siang hari ini. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa melangkahkan kaki kita ke masjid, tempat yang sangat mulia, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaknya kalian senantiasa membekali diri. Ketahuilah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dan 12 bulan tersebut telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan, dan 4 bulan tersebut adalah bulan suci. Dan kita sekarang berada di bulan suci, yaitu Ashhurul Hurum. Apakah yang dimaksud dengan bulan suci? Yang dimaksud bulan suci adalah bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. 4 bulan dari 12 bulan yang ada yang dimulai dengan Muharram. Berikutnya adalah Safar. Berikutnya adalah Rabiul Awal. Berikutnya Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Dan sekarang kita berada di akhir bulan Dzulqa'dah. Dan tentunya sebagian saudara kita telah berangkat melaksanakan ibadah suci. Dan kita sekarang tidak hanya berada di bulan suci, tapi juga kita sekarang berada di bulan haji. Apakah bulan haji yang dimaksud? Yang dimaksud bulan haji adalah bulan Syawal. Berikutnya adalah Dzulqa'dah. Berikutnya yaitu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan sekarang kita berada di bulan suci dan kita berada di dalam bulan haji. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu kenikmatan yang sangat agung, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita suatu anjuran, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mau bersyukur, la azidannakum, niscaya kami akan tambahkan kepada kalian karunia dan limpahan rezeki. Maka tatkala kita belajar sejarah, bagaimanakah Rasulullah SAW tatkala beliau hidup, tatkala baginda Nabi SAW beliau dalam keadaan miskin, maka beliau pun tidak minta-minta. Tatkala baginda Nabi SAW beliau mendapatkan kemudahan dan memiliki harta yang banyak, tatkala baginda Nabi kaya,
Sehingga Allah telah berfirman, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukankah kami dapatkan engkau Muhammad dalam keadaan miskin, kemudian kami berikan kepada engkau kecukupan. Rasulullah SAW tatkala kaya, beliau pun tidak sombong. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an beberapa penjelasan bahwasanya Rasulullah SAW adalah yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada jati diri baginda Nabi SAW yaitu suri tauladan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami. Kami akan menolong orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat nanti. Kita sebagai seorang hamba hendaknya pintar-pintar bersyukur. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa sholat untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tainaka al-kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka al-kautsar. Tentunya ayat ini turun gara-gara adanya seorang musyrik Makkah yang berkata, ya Muhammad, innaka abtar. Yang dimaksud abtar adalah alladzi la walada lahu, seseorang yang tidak memiliki keturunan laki-laki. Penjelasan lain yang dimaksud al-abtar adalah al-munqati'u 'anil khairi, orang yang terputus dari kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaan kepada nabinya dan Allah berfirman, inna a'tainaka al-kautsar. Sungguh telah kami berikan kepada engkau Muhammad kebaikan yang sangat banyak. Apakah kebaikan Allah yang Allah berikan kepada baginda Nabi? Maka Allah berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukankah kami dapatkan engkau Muhammad dalam keadaan yatim, kemudian engkau kami naungi? Bukankah kami dapatkan engkau Muhammad dalam keadaan tersesat, kemudian kami memberikan petunjuk? Wahai Muhammad, bukankah kami dapatkan engkau dalam keadaan miskin, kemudian kami berikan kecukupan? Dan Allah juga berfirman, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Subhanallah, di antara kebaikan Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi adalah luasnya dada, lapangnya dada. Sehingga lapangnya dada seseorang merupakan nikmat. Dan Allah memberikan pada kita penjelasan, faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dilebarkan dan dilapangkan dadanya, maka hamba tersebut akan mudah menerima agama Islam. Wa man yurid ayudillahu. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sesat, yaj'al sadrahu dayiqa, kami jadikan dadanya adalah sempit, harajan ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan hamba tersebut adalah sedang menuju keluar angkasa. Dan kita mengenal bahwasanya semakin ke atas dan semakin ke atas, maka tentunya hampa udara. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tainaka al-kautsar. Sungguh telah kami berikan kepada engkau Muhammad kebaikan yang sangat banyak. Di antara nama al-kautsar, tafsir al-kautsar yang lain, yang dimaksud al-kautsar adalah suatu telaga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada baginda Nabi alaihi wasallam, dan tentunya telaga tersebut akan diraih di surga. Bagaimanakah sifatnya? Airnya lebih manis, rasanya lebih manis daripada madu, warnanya lebih putih daripada susu, dan
harumnya, lebih harum daripada minyak kasturi. Subhanallah. Inilah arti Al-Kautsar. Maka berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbik." Salatlah Anda untuk Tuhanmu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wanhar fasholli li rabbika wanhar." Dan hendaknya Anda berkorban. Rasulullah SAW memberikan pada kita penjelasan, man kana lahu sa'ah, man kana indahu sa'ah walam yudhahi fala yuqarribanna musallana. Dan barang siapa yang diberi kemudahan, barang siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelonggaran harta dan ternyata tidak berkorban, maka Rasul bersabda, janganlah mendekati tempat sholat kami. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kemudahan untuk bisa berkorban. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. Lakal hamdu bima khalaqtana wa kaifatana wa hadaitana wa 'allamtana wa farajta 'anna. Lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil islam, wa lakal hamdu bil Qur'an, wa lakal hamdu ala dzalika hamdan katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna akramakum indallahi atqakum. Ikhwan fillah dan jamaah yang kami muliakan, disebutkan di dalam hadis yang sahih, maka Rasulullah SAW bersabda, ma min ayamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihadu fi sabilillah. Subhanallah. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' bidzalika bi syai'in aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memberikan pada kita suatu penjelasan tentang kemuliaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Tidaklah ada seseorang yang beramal di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah jika dibanding dengan amalan yang lainnya, maka tidak bakalan seseorang mampu mengalahkan amalan tersebut. Subhanallah. Dalam artian, jika seseorang beramal di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, kok orang beramal juga di selain di bulan Dzulhijjah, maka amalan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah memiliki nilai tersendiri. Maka para sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, tidakkah pula jika dibandingkan dengan jihad di jalan Allah wahai Nabi Allah? Maka Rasul bersabda, walal jihadu fisabilillah. Subhanallah. Di sini seseorang yang jihad di luar bulan Dzulhijjah dan ternyata dibandingkan dengan orang yang beramal di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, maka amalan yang berada di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah akan mengalahkan jihad di jalan Allah. Rasul tatkala ditanya, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, maka beliau memberikan penjelasan, walal jihadu fisabilillah. Beliau bersabda, illa rajulun, kecuali jika dibandingkan dengan adanya seseorang yang keluar bimalihi, dengan hartanya, wa nafsihi, dan dengan jiwanya, dan dia tidak kembali, dalam artian mati syahid. Rasulullah SAW pernah ditanya, amalan apakah yang terbaik jika seseorang berada di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah? Karena Allah bersumpah dengan wal fajri walayalin asyr, demi fajar dan demi 10 hari dan demi malam yang 10. Abdullah bin Abbas menuturkan bahwasanya yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Tatkala baginda Nabi ditanya, amalan apakah yang hendaknya seseorang lakukan tatkala bisa memasuki di bulan tersebut? Dan kita sebentar lagi kurang lebih 5-6 hari ke depan kita akan masuki di bulan Dzulhijjah. Maka hendaknya kita dianjurkan untuk mengamalkan
fa'aktsiru fihinna, maka hendaknya kalian memperbanyak takbir, hendaknya kalian memperbanyak tahmid, hendaknya kalian memperbanyak tasbih, dan hendaknya kalian memperbanyak tahlil. Dan bisa dirangkai dengan kata-kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diberikan kemudahan dunia dan akhirat, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga negeri ini selalu dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa, sehingga berilah suatu negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga hujan cepat datang, dan ini adalah harapan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita suatu rahmat adanya hujan. Oleh karena itu, dengan turunnya hujan, maka hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah dengan berdoa yang kadang dilalaikan oleh banyak orang, yaitu Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, berikanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Dan tatkala kita hidup tentunya banyak sekali masalah satu dengan yang lain kadang terjadi, kadang kekeliruan juga terjadi. Maka Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata', tiap bani Adam melakukan kekeliruan, wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kekeliruan adalah bertaubat. Dan kita senantiasa memuliakan institusi pemerintah, dan hendaknya kita selalu menjaga kenegaraan kita sehingga negeri ini selalu terbaik, tidak terjadi keributan. Dan keributan, berapa banyak negara yang ada di luar sana sering sekali ribut. Kita jangan sampai membuat keributan. Kita memiliki negeri yang sangat damai. Tatkala ada seseorang keliru, maka hendaknya saling mengingatkan dengan cara yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Ghaffar ya Ghafur Rahim, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka filal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma habib qulubina al-iman wa karrih alaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi innaka antal khairul fatihin. Allahumma rabbin nas adhibil ba's Ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan indal maut wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.